Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Pelatih Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, dan skip iklan channel aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat situasinya maskulin. Five of Cups, the Fool, Ace of Cups, the Devil, the Lovers. Oke. Maskulin. Kamu sebenarnya mau lari dari penyesalan masa lalu ya, dengan cara ya mencari cinta baru terus menerus nih ya, kepuasan, jadi ganti-ganti pasangan terus, karena sebenarnya kamu tuh belum bisa move on, belum bisa lupakan, dan masih nyimpen perasaan kamu sama masa lalu kamu. Mencoba ngambil resiko walaupun sebenarnya kamu udah dikasih peringatan ya, jangan lakukan itu atau melebihi batas gitu, karena ini bisa merugikan kamu sendiri gitu ya. Tapi ya kamu kan orangnya nekatan ya, nekat. Pada akhirnya ya kamu mencari kesenangan terus menerus ya dengan orang baru, dengan harapan ya akan lebih bebas, lebih bahagia, nggak terikat, hanya seksualitas, kebersamaan gitu ya. Aku ngeliatnya ada Five of Cups, the Fool, Ace of Cups, the Devil, and the Lovers. Wow, the Hermit in the reverse. Page of Cups tuh kan, maskulin. Kalau aku ngeliat dari energinya sih ya kamu memang masih dendam, masih kangen dengan orang lama ya. Tuh. Pengen banget stabil lagi, pengen banget balik lagi. Kangen banget kamu tentang kebersamaan, menghayal untuk bisa bahagia lagi, reconciliation lagi. Dan di sini ya kamu bukannya koreksi diri, tapi malah ya ingin balas dendam dari hubungan twin flames yang gagal ya. Dan aku ngeliatnya juga si maskulin ini sebenarnya ya udah gak mau rahasia lagi sama feminim nantinya ya. Dia dengan orang baru ini juga penuh dengan masalah ya, ada fitnahan juga yang akan terbongkar dari orang baru, dan ini membuat feminim mengetahuinya, makanya dia berhayal untuk bisa kembali sama feminim. Kita lihat lagi situasinya maskulin. Kamu bisa berurusan dengan water sign, Aquarius, earth sign, Capri, ataupun dengan Virgo. The Knight of Pentacles, the Queen of Cups, the Magician, and the Two of Wands.
Five of Pentacles, the Knight of Pentacles. Aku ngeliatnya kamu mengalami kekacauan ya, dan coba untuk bertanggung jawab tentang masa lalu ya. Di sini kamu sedih karena kestabilan kehidupan kamu juga kacau, dan ini membuat kamu coba untuk memperbaiki tanggung jawab kamu terhadap permasalahan di kisah masa lalu itu belum selesai. Ditambah lagi feminim di sini sudah banyak berpikir ya, menggunakan kepintarannya feminim sendiri untuk mendapati masa depan yang lebih baik ya, walaupun tujuannya ini mau nggak mau ya harus memanipulasi takdir ya, tentang jodohnya maskulin dan feminim ya di sini. Ya mau nggak mau feminim harus menggunakan trik juga, menggunakan cara B-nya, plan B ya, yang tadinya pengennya satu aja jadinya plan B. Dan maskulin di sini sebenarnya pengen banget memperbaiki komunikasi, memperbaiki kisahnya dengan feminim, terutama dalam hal komunikasinya ataupun secara energi ya. Karena aku melihatnya memang kalian nih sebenarnya cerminan ya, cerminan, sama-sama kangen, sama-sama rindu sebenarnya. Dan maskulin di sini juga mau kembali ke kamu tuh untuk bisa memanipulasi karma buruknya dia yang terbongkar ya. Dia coba untuk bisa memanfaatkan lagi komunikasi sama kamu dari situasinya dia dengan karmik. Di sini feminim coba untuk berpikir nekat keluar dari zona aman ya, walaupun resikonya besar, dan mencoba mencintai dirinya sendiri untuk feminim walaupun berat banget ujiannya, dan harus melawan hawa nafsu sendiri ya. Dan ini membuat maskulin merasa ya diputuskan sebelah tangan akhirnya ya, karena feminim memutuskan untuk keluar dari zona aman. Dan mau tidak mau ya terbongkarnya ya rahasia yang selama ini disimpan, dan ini adalah karma. Makanya maskulin memantau feminim terus menerus nih ya, merasa kehilangan dan terperangkap dalam skandal perjalanan hidupnya maskulin yang awalnya semuanya baik-baik aja, yang awalnya semuanya lancar bahkan juga sukses ya di dalam keuangan dan juga di dalam triparti, tapi ternyata di sini malah kehilangan masa depannya dia yang baik tadinya karena terlalu serakah. Aku ngelihatnya memang feminim masih merasakan sedih ya tentang masa lalu yang penuh dengan derita, kacau balau, bahkan merasa apakah harus kembali lagi dengan maskulin atau tidak, masih ada kepikiran. Ini ada dua pilihan ya feminim, antara orang baru atau orang lama yang mau kamu pilih ya. Di sini maskulin juga ada trik ya tentang ilmu hitam, pelet, bahkan juga teluh untuk mencapai tujuannya dia. Hati-hati. Karena maskulin di sini juga
ya orangnya berani nekat juga untuk mencapai tujuannya, walaupun harus menyakiti orang lain, bahkan pasangan dan juga keluarga, dia nggak masalah. Yang penting dia stabil lagi hidupnya, yang penting dia bebas ya, memiliki dua pilihan. Jadi ketika dia sulit satu, dia bisa datang yang ke satunya. Kita lihat Five of Cups. Kenapa dia kacau? Karena dia sudah merencanakan untuk hidup dengan orang baru dan sekarang dia kacau balau. Ya, dia udah merencanakan nih. Wah, nanti kalau sudah meraih sukses, gue pengen rumah tangga lagi atau pacaran dengan orang yang sesama derajatnya, levelnya gitu ya. Dan ada sebagian juga kembali dengan feminim, ada, tapi penuh dengan kekacauan. Kenapa? Ya karena maskulinnya itu tidak memikirkan resikonya. Kita lihat the Fool. Ya, yang dipikirkan ya buat kebahagiaan dia sendiri. Pada akhirnya dia nekat dengan orang baru ya, dengan harapan lebih menggoda, lebih menggairahkan dia, lebih lah pokoknya pandangan dia tuh dari kamu tuh lebih banget si orang baru ini. Tapi ternyata kebahagiaan ini malah menyakiti dirinya dia sendiri ya. Dan ini membuat dia tersiksa, bahkan juga membuat dia terkhianati ya, dengan kebahagiaannya bersama orang baru yang sudah dia harapkan, terutama masalah keuangan ya. Ini banyak sekali hal yang membuat dia ya terpaksa jalani, karena udah telanjur nanam gitu ibaratnya. Kita lihat the Devilnya. Kenapa dia dendaman? Kenapa dia ingin bebas? Kenapa dia serakah? Ya, kenapa dia nafsuan? Karena dia kecewa dengan komunikasinya dengan kamu tidak sejalan, dan dia kecewa dengan tujuan hidupnya dia. Ya ternyata ya semuanya penuh dengan resiko. Jadi mau nggak mau ya udahlah, telanjur nyebur aja sekalian, ibaratnya gitu ya. Udah minum air ya udah nyelam aja sekalian. Dan dia nekat lakukan apapun untuk bisa ya menikmati kehidupan dunianya saja tanpa ada spiritual, tapi ingin balik ke kamu. Kita lihat the Lovers-nya. Seven of Wands, Page tonight, the Page of Wands. Aku ngelihatnya di sini terbalik semua ya, in reverse. Seven of Wands, the Page of Wands, and the Page of Swords. Banyak hal yang terbongkar ya.
dari the lovers-nya ini, dan dia memang gak bisa setia, gak bisa dipercaya kata-katanya, dan selalu nyari kesalahan, nyari kesalahan, dan dia memang childish, gak bisa dipercaya dalam sebuah janji, bahkan juga sebuah ucapan. Kita lihat ya tentang the hermits in the reverse. Iya, dia sih berharap apa yang dia sembunyikan tidak akan terbongkar. Itu harapannya dia. Dia pelajari gitu loh kisah masa lalunya dengan kamu, berharap gak kebongkar lagi dengan si karmik, tapi malah kebongkar ya. Dan ini juga kamu mengetahuinya sih, ya. Makanya di sini dia ingin balik lagi perbaiki sama kamu. Dan aku melihatnya feminim tuh kayak ngaca aja. Apa yang dilakukan maskulin ya dia coba perhatikan, coba untuk ikuti, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Kita lihat lagi dengan the Queen of Cups-nya ya, tuh ya, Star, Ten of Wands, the King of Pentacles. Maskulin sulit ya untuk menggenggam energi spiritualnya feminim lagi. Kenapa? Karena feminim sudah fokus dengan masa depannya dia sendiri, bahkan berani mengambil resiko ya dalam kehidupannya sekarang. Kita lihat the Magician. Ya, maskulin kan merasa dengan orang baru ini akan lebih bergairah, lebih heboh, lebih hot, lebih bahagia, ya. Tapi ternyata feminim yang memiliki energinya penuh dengan cinta kasih dan kuat dalam sebuah ujian, ya, bahkan juga selalu menanamkan hal-hal baik. Ya, makanya maskulinnya ini ada rencana nggak baik juga ya ke feminim, hati-hati. Dan feminim di sini juga ada dua pilihan tentang orang baru atau orang lama yang mau kamu pilih juga. Ace of Swords-nya, tuh the Queen of Swords, Ace of Wands tuh ya. Feminim, kamu harus menegaskan kehidupan kamu sendiri dan kamu harus mengontrol ya tentang energi kamu, terutama masalah hawa nafsu. Kamu harus tegaskan hal itu dan coba untuk fokus aja dalam mengambil keputusan, fokus dalam penyembuhan kamu ya. Karena di sini akan ada karma yang terbongkar ya. Dan ya maskulin merasa dikhianati oleh kamu, tapi kamu juga tahu ini pengkhianatannya si maskulin. Tuh Wheel of Fortune ya, Two of Pentacles, Six of Wands, and the Moon. Oke, aku ngeliatnya si maskulin ini akan mendapati karma bertubi-tubi dan berulang kali. Bahkan karmanya ini tidak baik ya, karena penuh dengan kebohongan, kemenangannya penuh dengan masalah, drama, bahkan juga ada rasa takut ya. Kemenangannya tidak akan seimbang lagi si maskulin ini. Dan
ya akan selalu ada keributan yang terjadi dalam kehidupannya maskulin, terutama masalah keuangan dan juga guna-guna ya spiritual. Seven of Swords tuh ya, dia stalking kamu guys, dia stalking kamu, dia ingin kembali sama kamu, tapi di sini kamu sudah memutuskan dan ragu kembali kepada maskulin. Tuh ragu ya kembali kepada maskulin, sedangkan maskulin di sini ingin benar-benar rujuk sama kamu. Tuh. Pengen rujuk sama kamu, tapi sebenarnya itu buat kepentingan dia sendiri. Ya, semuanya manipulasi. Walaupun dia hidup dalam penyesalan, kekecewaan, kekacauan juga tentang kestabilan hidupnya dia, tapi ya tetap aja yang dia pikirkan untuk kepentingan pribadi. Dia gunakan kepintaran dia untuk bisa mendapatkan kestabilan hidupnya lagi. Ini yang aku lihat. So aku ngelihatnya ya maskulin kecewa ya, dan coba untuk bisa kembali lagi dengan feminim. Dia depression karena journey hidupnya tidak sesuai harapan, dan dia coba mencari jalan pintas tapi ternyata menyiksa dia. Dan di sini dia tetap aja tidak berhenti ya. Kalaupun mau kembali dengan kamu atau sudah kembali sama kamu, dia ingin menguasai ya, ingin mengendalikan. Aku ngeliat energinya seperti itu, dan dia terperangkap dalam kesedihan ya, terperangkap dalam kisah masa lalu yang tidak selesai. Perjalanan hidupnya juga menggantung ya, banyak kegalauan, dan dia merasa kehilangan arah, terutama tentang kejujuran ya, karena dia lari dari tanggung jawabnya dia untuk jujur sama kamu. Ini membuat dia tersiksa ya, dia menyiksa hidupnya dia sendiri karena dia sudah membangun kehidupan dengan orang baru secara diam-diam ya, dan semuanya ya harus dia jalani, baik dan buruknya dengan orang baru. Oke, kita lihat situasinya maskulin. Animal Kingdom, let go, caregiver, and be proud. Okay, it is time to celebrate all that you have achieved, all that you are, and all that you will become. Every once in a while, it's important to stop and acknowledge what you achieve and to be proud. Oke, maskulin di sini terlalu bangga ya dengan apa yang dia dapat selama ini ya, untuk kepentingan dia sendiri. Dan maskulin ya terlalu kalau dibilang tuh apa ya, sombong, karena apa yang dia dapat itu membuat dia menjadi angkuh, dan setiap saatnya dari kesombongannya dia itu bisa menghentikan ya tentang apa yang dia dapat. Jadi dia bisa aja kehilangan semuanya ya, kalau dia tetap berbangga hati dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai.
apa yang dia kuasai. Animal kingdom. Animals of all types are extraordinary creatures and merciful given to us. They have been our spiritual companion since the dawn of time, and this the moment they are have a lesson to share with you that will open your heart and soul and let go. Once you have let go of the outcome, you will be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Trust in the higher good and guidance of spirit, as we have only your best intentions at heart and will do everything in our power to protect you. Caregiver, we are with you, and spirit has its own way of recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of their lives. Just as you receive care and love and at the start of your life, caregiver often focus all their attentions on their loved ones and often neglect. Jadi gini ya, dia jangan menolak segala sesuatunya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya itu yang diberikan kepada orang lain, ya, hukum karma, ya. Dan dia harus bisa melepaskan terutama sifat hewannya dia, ya. Sifat hewan tuh ya tentang nafsu. Dia harus bisa melepaskan, dan sekalinya dia bisa melepaskan hawa nafsunya dia, terutama tentang seksualitasnya, ya, yang ya tidak ada puas-puasnya gitu ya. Sekalinya dia melepaskan hal itu, pastinya dia akan menyadari, dia akan percaya segala sesuatu yang dia dapati, ya, semuanya adalah ketentuan dari Tuhan dan perbuatan ataupun pemikiran kita sendiri. Dan aku ngeliatnya di sini, ya, dia harus minta bantuan juga, ya, dengan seseorang, dan dia harus yakin banyak orang yang sayang sama dia sebenarnya. Dan aku ngeliatnya memang dia harus bisa menjaga prosesinya untuk pelepasan, entah itu pelepasan egonya dia, pelepasan harta ataupun jabatan, ataupun pelepasan hubungan dengan kamu atau dengan orang lain, ya, dia harus bisa menjaganya dengan baik, ya. Dan dia juga harus bisa mendekati binatang untuk menolong dia secara mengikis energi negatif. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Dan skip iklan channel aku, like it, recommend, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.